Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ij'al khaira a'marina awakhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yauma nalqaka fih. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami, yakni umur yang di penghujungnya. Jadikanlah sebaik-baik amalan kami, amalan yang terakhirnya, dan jadikanlah sebaik-baik hari kami, hari ketika mana kami berjumpa dan bertemu denganmu. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan basmalah bismillahirrahmanirrahim dan dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita yang tajuk Fitnatus Syaitan Halal Ikhtidar. Fitnah dan tipu daya, ujian atau upaya penyesatan yang dilakukan oleh iblis dan syaitan terhadap manusia, bermula daripada manusia itu balik, akil balik, hinggalah saat-saat terakhir manusia mengakhiri hidupnya di alam dunia ini untuk pindah ke alam barzakh. Daripada hadis yang kita telah pelajari pada minggu lepas, dilihat dalam notanya masih ada hadis bersumber daripada Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya syaitan itu selalu hadir, selalu datang berada di sisi seseorang daripada kamu dalam setiap keadaannya. Subhanallah. Kedatangan dan kehadiran, keberadaan syaitan di sisi kita dalam semua keadaan, tujuan dan matlamatnya satu saja,
ingin menyesatkan kita dari jalan yang ridho oleh Allah. Dan ini dilakukan oleh mereka bermula daripada kita balik hingga saat-saat akhir kita mengakhiri hidup kita di dunia. Sebab itulah pada minggu lepas saya sampaikan hadis Nabi. Nabi memberi peringatan ketika seseorang kamu makan dan terjatuh makanannya, adalah buah kapal walaupun sedikit, Nabi perintahkan kita untuk mengutipnya. Jangan biarkan. Kutip, bersihkan, lalu makan. Alasan Nabi, jangan biarkan ia menjadi makanan setan. Allahu Akbar. Mungkin perkara itu nampaknya remeh. Tapi kalau kita renungkan, memberi makan kepada musuh, melakukan perbuatan yang menyenangkan musuh, bukankah itu sesuatu yang sangat-sangat bahaya? Setan itu musuh kita. Lalu buat apa kita melakukan perbuatan yang menyenangkan dia? Contohnya Nabi kata, bila kamu abaikan, kamu biarkan makanan yang terjatuh, sekeping, katalah secebis buah yang kamu kata jatuh, lalu kamu tak pungut, itu menyenangkan setan. Malah dia musuh kita. Begitulah betapa besar keprihatinan Nabi terhadap kita seumatnya. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan sekecil apapun, jika ianya menguntungkan, menyenangkan musuh kita. Apalagi yang besar-besar. Dalah ini sentiasa menjadi peringatan bagi kita, ya. Baik. Sebab itulah, karena setan ini sentiasa hadir menemui kita, menemani kita di mana saja, setiap saat, dan tujuannya untuk memberikan wiswasah pada kita, maka saya ulangi sekali, sudah sepatutnya, sudah sewajibnya kita sentiasa memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan ini. Sebab itu, saya ingatkan sekali pada saya dan jemaah sekalian, tolong jangan abaikan, lakukan secara istiqomah, sentiasa memohon pada Allah, berdoa pada Allah, dan doa itu ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98 yang kita pelajari dah. Itu doa itu adalah diamal. Al-Mu'minun 97 98. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Tengok, itu Allah yang ajar doh. Walaupun ditujukan kepada Nabi, tapi ia berlaku bagi kita juga. Qul Muhammad, katakan wahai Muhammad, ucapkan dan secara berterusan. Ya Allah, apa yang kami mesti ucapkan? Ya Allah, dikatakan, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin.
wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada gangguan-gangguan syaitan, fitnah-fitnah syaitan. Satu. Yang kedua, wa'udzubika rabbi ayahdurun. Dan aku berlindung denganmu, ya wahai Tuhanku, daripada mereka datang, hadir, menemui aku dan berkata aku. Dua. Karena hanya dengan perlindungan daripada Allah sahajalah kita dapat terbebas daripada hamazatis syayatin, dan hanya dengan perlindungan daripada Allah sahajalah setan tak mampu nak mendekati kita. Setan tidak mampu datang menemui kita. Nabi beritahu kita, setan, iblis dengan setannya sentiasa mendatangi kita. Itu Nabi kata. Dan betul apa kata Nabi. Lalu Allah bagi kita senjata. Allah bagi tahu kita macam mana kalau kita tak mau diganggu oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan, bisikan syaitan, setan tak mampu dengan dia, minta perlindungan kepada Allah. Kerana hanya dengan perlindungan Allah, Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang mencipta iblis, Tuhan yang mencipta setan sajalah. Setan tak mampu hendak melakukan niatnya, hendak mencari cita-citanya. Dua ayat ini. 97, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wahai Tuhanku, aku mohon perlindunganmu ya Allah. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada hamazatis syayatin. Satu. Yang kedua, wa'udzubika Rabbi ayahdurun. Dan aku juga berlindung denganmu, wahai Tuhanku. Ayahdurun, daripada mereka datang. Allah tolong, ya Allah, lindungi diriku agar setan ini tak mampu nak mendatangi aku. Mereka sentiasa berkeinginan untuk menyesatkan diriku, mendatangi aku. Tolong, ya Allah, lindungi. Tolong doa ini jangan diabaikan. Baca sentiasa, baca selalu. Pendek saja doanya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Al-Mu'minun 9798. Baik ya. Baik, sekarang kita akan baca dalam nota itu hadis yang berikutnya. Coba yang melihat hadisnya. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Lihat dalam nota. Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda. Nabi memberitahu kita. Qala iblis. Masya-Allah. Iblis berkata. Nabi beritahu, iblis berkata. Apa kata iblis? Wa izzatika la abrahu awi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Tengok ya dalam nota. Wa izzatika, demi keperkasaan, demi kemuliaanmu ya Allah. Tengok. Iblis minta restu kepada Allah. Iblis nak menyesatkan kita, bersenjatakan apa?
keagungan Allah. Jangan kita fikir iblis ini tidak mempercayai adanya Allah. Iblis itu percaya kewujudan Allah. Bahkan iblis mengakui Allah itu Tuhannya. Ya. Kalau iblis itu mengakui Allah sebagai Tuhannya, macam mana dia boleh kekal dalam neraka? Ya, iblis hanya mengakui Allah sebagai Rabb-nya, Rabb. Tapi iblis tidak mengakui Allah sebagai ilahnya. Mengakui Allah sebagai Rabb, tapi tidak mengakui Allah sebagai ilah. Sebab itu dia disuruh tak nak, diperintah tak nak, itu karena iblis tidak mengakui Allah sebagai ilahun. Itu ketika nak menyesat kita pun, ia bersumpah dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Wa izzatika, demi kemuliaan, demi keperkasaan engkau ya Allah. La abrahu uwi ibadaka. Aku, kata iblis, akan sentiasa selalu berusaha menyesatkan hambamu. Tengok bahasa dia. Abrah. La abrah tu mana selalu, sentiasa. Tak putus-putus. Masya Allah. La abrah. Setiap saatnya, dalam saat, dalam minitnya. Setiap minit dalam jamnya. Aku akan terus-menerus berusaha menyesatkan hamba engkau, ya Allah. Nak misal kita pun minta beritahu pada Allah. Dan bersanjatakan kekuasaan dan kekuatan Allah. Berapa lama? Selama mana iblis masyarakat kita? Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Allahu Akbar. Selama mana, selagi mana nyawa-nyawa hamba engkau ya Allah masih ada dalam tubuh mereka. Maknanya selama mana hambamu masih hidup di dunia. Selagi hambamu masih hidup di dunia, di mana saja, dan keadaan apapun, siapa mereka, aku akan berusaha sesatkan mereka. Dan aku tidak akan putus asa selagi mereka masih hidup. Selagi nyawa masih ada dalam badan mereka. Gerun ya. Itu azam iblis. Dan disebut kemuliaan Allah. Wah, izzatika. Demi kemuliaan dan keagungan Allah. Dia cakap begitu depan Allah. Apa jawab Allah? Apa respon Allah? Faqala. Lalu Allah berfirman. Allah merespon keazaman iblis ini. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagungan aku, kata Allah. Demi kemuliaan, keperkasaan dan keagungan aku, la azalu aghfiru lahum. Aku akan sentiasa, aku akan selalu memberikan pengampunan bagi mereka hamba-hambaku. Mastaghfaruni, selagi mana mereka memohon ampun. Tengok. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, dinilai hasan oleh Nasruddin Albani. Coba berarti betul-betul. Nabi beritahu kita, iblis pernah minta izin dan memberitahu pada Allah nak menyesatkan kita selagi kita masih hidup. Dan Allah pula benarkan. Ya, pulanglah. Kau sesatkan mereka. Allah tak halang iblis. Allah persilakan. Silakan. Sesatkan mereka hambaku. Tapi ingat iblis. Demi kemuliaan dan keagungan aku akan mengampunkan dosa mereka
Bila mereka berjaya engkau sesatkan, wahai iblis, aku membuka pintu taubat buat mereka. Dan aku akan beri pengampunan bagi kesalahan mereka akibat penyesatan engkau, selagi mereka mau istighfar. Masya Allah. Mungkin kita sering kalah dengan fitnah iblis. Dan kita dosa. Ya. Tapi Allah kata, wahai hamba-hambaku anak Adam, jangan khawatir, jangan putus asa. Betul kamu kalah melawan iblis, menolak fitnah iblis. Dan sekarang kamu sudah jatuh, kamu sudah kotor, kamu sudah dosa. Tapi jangan sedih. Aku menawarkan pengampunanku kepada kamu. Jika kamu mau minta ampun padaku, aku ampunkan. Nah, di sini akhirnya terpulang siapa yang lebih istiqomah. Jika iblis yang lebih istiqomah menyesatkan kita, sementara kita pula tidak istiqomah, istighfar, ya kita akan kalah terus. Katalah kalau iblis setiap hari dia berusaha menyesatkan kita. Sementara kita tidak tiap hari istighfar pada Allah. Ya iblis menang. Iblis setiap saat dalam minitnya menyesatkan kita. Setiap minit dalam jamnya menyesatkan kita. Tapi mungkin kita hanya istighfar 5 kali sehari. Gimana nak menang? Subhanallah. Ini iblis laknatullah alaih. Jadi iblis diberikan keizinan oleh Allah untuk menyesatkan kita karena dia pun minta izin seakan demi kemuliaan-Mu ya Allah. Aku nak sesatkan anak cucu Adam ni selama ini. Allah kata silakan. Silakan. Tapi kamu juga kena tahu iblis. Demi keagunganku, aku akan terus-menerus sentiasa selalu memberikan pengampunan buat mereka hambaku selagi mana mereka mau istighfar. Itu syaratnya. Tapi kalau orang sudah percaya syarat iblis dan dia tidak mau bertaubat, ya sudahlah. Iblis menang. Inilah sebenarnya pertarungan yang sebenar dalam kehidupan ini. Kita bukan hanya bertarung, merebut peluang untuk mendapatkan rezeki dalam perniagaan, dalam pekerja. Kita bukan hanya bertarung, bersaing dengan orang lain dalam peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kita bukan senjata berperang dan bertarung. Menghadapi mungkin kehidupan dunia yang semakin tidak mudah. Tapi ada pertarungan yang lebih sengit dan lebih bahaya. Jika kita kalah. Kalau kita bersaing dengan orang lain, katalah, untuk merebut peluang belajar, dan kita kalah, ya paling-paling kita tak jadi belajar aja lah. Orang lain berjaya masuk universiti, kita gagal, itu. Tapi apakah itu kegagalan? Iya. Tapi apakah itu kegagalan yang dahsyat? Bukan. Tapi coba kalau kita gagal melawan iblis. Sebab dia menjadi saingan kita. Yang jadi kompetitor untuk kita. Bila kita kalah. Dan sebenarnya Allah dah beritahu. Senjata yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau mengalahkan fitnah iblis. Istighfar. Terlanjur buat salah. Segera mohon ampun. Di samping berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, dan jika terlanjur buat salah, segera mohon ampun. Paham ya? Itu hadis yang jelas, yang nyata daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian,
Berikutnya, lihat dalam nota. Saya ingin bacakan. Mungkin tak ada baris, jadi kalau ingin baca mungkin buku baris yang sudah di print. Wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi yas'alullaha ta'ala alla yusallita alaihi syaitana indal maut. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi yas'alullaha ta'ala alla yusallita alaihi syaitana indal maut. Apa artinya? Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya selalu memohon kepada Allah, yas'alullah, selalu berdoa mohon kepada Allah. Apa yang dipohon oleh Nabi? Nabi selalu mohon kepada Allah, alla yusallitu alai syaitan indal maut. Agar Allah tidak beri kuasa kepada syaitan untuk menyesatkan dirinya, menguasai dirinya ketika mati. Masya Allah. Rasulullah ini kekasih Allah, jemaah sekalian. Maksum. Dijaga oleh Allah. Teman kawan karibnya pun namanya Jibril. Itu pun Nabi setiap hari, setiap masa hayatnya selalu mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, janganlah iblis ini kau beri kekuatan, kekuasaan untuk menguasai diriku ini, mempengaruhi diriku ini, lebih-lebih lagi ketika kematian. Jika Nabi yang dijaga oleh Allah berkawan dengan Jibril itu dah biasa lah Nabi ni, masih selalu mohon seperti ini pada Allah. Lalu kita ni macam mana? Doa Nabi, ya Allah, janganlah engkau beri kekuasaan pada setan untuk menguasai aku, ya Allah. Khasnya indal maut. Kenapa Nabi lakukan ini? Liyu'allimal muslimin. Karena Nabi nak mengajar pada orang-orang Islam. Nabi nak beritahu kepada umatnya yang beragama Islam khasnya. Al-hirso ala salamati min fitnatis syaiton. Nabi nak mengajar kepada orang-orang Muslim agar mereka ini bersungguh-sungguh mencari. Hirson itu mana asalnya tamak ya. Punya keinginan, kemauan yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan salamah, keselamatan, kesejahteraan. Selamat daripada apa? Adakah selamat daripada COVID-19? Adakah selamat daripada itu dan ini? Tak. Min fitnatis syaiton. Daripada fitnah penyesatan syaitan. Jika kita bekerja bersungguh-sungguh agar kita terselamat daripada kemiskinan, jika kita berusaha sungguh-sungguh menjaga kesihatan agar tidak sakit, jika kita bersungguh-sungguh menyimpan agar tidak susah masa depan kita bila tua, ada satu yang kita lebih patut bersungguh-sungguh, yakni bersungguh-sungguh melindungi diri, bersungguh-sungguh mohon kepada Allah agar Allah jaga kita daripada fitnah syaitan. Karena kalau katalah orang itu kurang bersungguh-sungguh menjaga kesehatan, punya gaya hidup yang tak sihat, kemudian sakit, ya paling-paling sakitlah kesannya.
Akibat ia mempunyai gaya hidup yang tak sehat, ya sakitlah. Ya sakit. Itu akibat buruknya. Paling-paling sakit. Dan jika ia tidak bersungguh untuk berobat, ya mungkin menemui ajal. Dan orang meninggal kerana sakit yang dideritanya, itu tidak berdosa. Orang mati kerana penyakit yang dideritanya, itu tidak salah. Tak salah. Walaupun menjaga kesihatan itu disuruh. Tapi tengok, bila orang tidak bersungguh-sungguh melindungi dirinya daripada disesatkan oleh setan, kemudian setan berjaya menyesatkan kita, apa kesan buruknya? Waliyadzubillah. Akibat buruknya yakni neraka. Waliyadzubillah. Menjadi teman karib iblis di neraka. Dan itu teruk ya sekalian. Saya kata tadi, kalau orang tidak bersungguh-sungguh bekerja, akhirnya tak cukup makan minum. Ya. Teruk. Susah. Iya. Terpaksa mungkin menjadi peminta sedekah. Iya. Sebab itu kita mesti bersungguh-sungguh. Tapi ada yang lebih dahsyat. Kita bersungguh-sungguh melindungi diri kita daripada penyesatan iblis, apa kesan buruknya? Kita akan menjadi salah seorang teman yang setia menemaninya. Waliyadzubillah, dalam neraka. Patutlah Nabi memohon pada Allah setiap hari, ya Allah lindungi aku, ya Allah. Jangan engkau bagi kekuatan sikit pun kepada iblis ini untuk menguasai diri aku. Lebih-lebih lagi indal maut. Apa yang dibaca oleh Nabi? Ini hadisnya. Ya. Saya bacakan hadisnya. Hadis daripada Ka'ab bin Amr. An Ka'ab bin Amr radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi, sesungguhnya Nabi SAW kana yad'u, adalah Nabi sentiasa berdoa. Karena bila diikuti dengan fi'il mudhari' itu bermakna sentiasa, tak putus-putus. Adalah Nabi dari dulu, sekarang sentiasa berdoa. Macam tu. Mohon pada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal hadmi. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada kematian kerana tertimpa sesuatu. Itu pertama yang Nabi berlindung. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Janganlah nanti bila ajalku tiba, kematianku tiba, janganlah engkau matikan aku kerana tertimpa sesuatu. Nabi mohon. Ya mungkin tertimpa pokok ke, tertimpa bangunan runtuh ke, tertimpa kren yang sedang buat jambatan ke, apa sajalah. Kita diajar ni elakkan itu. Elak. Satu. Yang kedua, wa'udzubika minat taraddi. Wa'udzubika minat taraddi. Dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada kematian kerana terjatuh dari tempat yang tinggi. Ya Allah, kalaulah dah tiba ajalku dan nanti aku mati, ya Allah, janganlah engkau matikan diriku ini kerana terjatuh dari tempat tinggi. Sama terjatuh daripada bangunan ke,
terjatuh ketika panjat bubung rumah ke, dan minta maaf terjatuh semasa naik kapal terbang ke. Mohon pada Allah, janganlah ya Allah kau matikan aku benar-benar daripada mati karena jatuh dari tempat tinggi. Boleh jadi terjatuh dari rumah, bangunan, kapal terbang, terguling pada bukit. Bukit, maklumlah mungkin dia panjat, suka daki gunung kanan. Yang kedua, boleh. Minta itu boleh. Nabi yang mengajar. Yang ketiga, wa'a'udzubika minal gharaqi wal hirki wal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada gharaq, mati tenggelam. Kalaulah ajalku telah tiba ya Allah dan engkau tidak mematikan aku, tolonglah ya Allah. Aku mohonlah, janganlah engkau matikan aku karena sebab tenggelam, lemas, dihanyutkan oleh banjir ke, dilanda tsunami ke, terjatuh dalam perigi ke, manalah tahu. Wal khirki, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, janganlah engkau matikan aku kerana terbakar, terperangkap di rumah bakar, tak sempat keluar. Ini Nabi, maknanya kematian macam itu zaman sekarang, walaupun tidak menentukan orang itu baik atau tidak, tapi kita disuruh mengelakkannya. Memohon pada Allah. Wal harami, ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada apa? Haram. Haram itu yakni nyanyuk. Sinail. Sinail. Nyanyuk ke apa? Tak baik kan? Nyanyuk. Kita mohon boleh. Ya Allah, a'udzubika minal haram. A'udzubika minal haram. Dari semua itu boleh kita mohon perlindungan, tapi ada lebih penting. Apa dia? Wa a'udzubika ayyatakhbbatani syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung denganmu apabila syaitan telah menjerumuskan aku. Syaitan menjerumuskan aku ketika aku mati. Bila ajalku dah dekat, ya Allah, syaitan ini berduyun-duyun, berbondong-bondong mendekati diriku. Mereka ingin menyesatkan aku. Sebab itu, ya Allah, lindungi aku, ya Allah, daripada penyesatan yang diberikan oleh syaitan. Karena mereka akan memanfaatkan peluang terakhir. Mereka tak nak terlepas peluang terakhir untuk menyesatkan Bani Adam. Karena bila sudah mati, mereka tak akan lagi kacau. Keselamatan, pelindungan Allah kepada kita untuk kita sehingga kita selamat daripada senjata syaitan di akhir hayat, itulah pelindungan yang paling besar yang mesti kita minta. Karena tadi kalau orang mati tenggelam, ya tak apalah, bahkan dalam hadis Nabi, orang mati tenggelam termasuk mati syahid. Orang mati terbakar termasuk mati syahid. Orang mati terhempas, tertimpa benda, mati syahid. Tapi kalau orang mati dan semasa mati dikuasai oleh syaitan, itu bukan mati syahid, itu su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Apalagi? Wa'udzubika min an amuta fi sabilika mudbiran. Ya Allah, aku berlindung denganmu
daripada mati dalam keadaan mundur ke belakang, lari ke belakang daripada agama kamu. Apa maksudnya? Murtad. Lindungi diri ini ya Allah daripada mati dalam keadaan murtad. Undur ke belakang di agama itu apa? Murtad. Dan itu bahaya sekali. Dan itu salah satu ada bisikan setan. Sebab bila mati dalam keadaan murtad, tempatnya di neraka. Orang yang mati karena tenggelam belum tentu di neraka. Boleh jadi masuk surga jika matinya mati syahid. Termasuk syahid kan syahid akhirat. Tapi kalau mati dalam murtad. Ada satu jam sekalian. Ini pengalaman semasa saya masih menuntut dahulu. Kalau tak salah waktu itu yakni ya tahun ke-5 lah. Maknanya tahun pertama dalam program apa namanya master. Habis 4 tahun dah habis degree, sambung lagi master. Ada kawan tapi fakulti lain. Dia Islam. Dia Muslim. Kawan lelaki. Tapi punya makwa dia, girlfriend dia, orang Nasrani, Kristian. Dan dia ingin membina rumah tangga. Dah tak ada cinta punya pasal. Nak membujuk teman perempuannya, girlfriendnya memeluk agama Islam kalau mau kahwin, mereka gagal. Perempuannya sangat kuat berpegang kepada agama dia, satu keluarga. Kan mereka meletakkan syarat, kalau mau kahwin juga, ya kamu yang mesti memeluk agama Kristian. Kamu mesti keluar daripada Islam. Ringkas cerita, kawan yang Muslim itu kalah, bukan mengalah, kalah bagi saya. Cinta punya pasal, akhirnya dia rela menukar agamanya. Daripada Islam menjadi Kristian. Lalu kawin lah. Ya, kawin register je lah. Namanya Kristian, mungkin dia tak tahu macam mana caranya. Palingnya tu bila. Jadi, pasangan yang seagama, seiman dan seagama. Tapi seiman dan seagama dalam Kristian. Mungkin dia bahagia. Baginya mungkin meninggalkan Islam. Kecil baginya. Yang penting dapat pasangan hidup yang paling dicintai. Mungkinlah. Wallahu a'lam. Ringkas cerita, selepas ijab kabul, dia karena orang berada. Saya hanya tengok dari jauh karena kita orang sudah tengok orang berada. Ijab kabul, kemudian dia nak honeymoon, mukodimah honeymoon. Ceritanya dia nak mukodimah honeymoon. Apa maksud mukodimah honeymoon? Sebab honeymoon yang betul-betul dirancang ke luar negeri karena orang berduit. Jadi honeymoon mukodimahnya dekat sajalah. Dari Jakarta, pakai kendaraan sendiri kerana orang mampu, pergi ke puncak Bogor. Jakarta Bogor kan dekat. Dan puncak itu kan tempat peranginan yang terkenal pada dahulu. Dulu lagi mungkin masih banyak. Jauh ya, belum banyak bangunan. Kan jalannya cantik. Taman safari di Bogor itu cantik. Subhanallah. Alhamdulillah. Dalam perjalanan bahwa kita nak mukodimah honeymoon Jakarta ke Bogor puncak itu. Ya. Dengan kehendak Allah dia accident. Kereta yang dipandunya terbabas. Ajal menimpa. Mati itu orang. Pasangan pengantin baru mati. Keretanya terbakar. Ya, kita sebagai kawan pernah kenal lah. Sedih bukan karena kematiannya. Yalah kematian itu mungkin sedih tapi bukan karena itu. Sedih bukan karena accident sehingga mati kita bakar. Sedih karena ya Allah ya Tuhanku.
Wahal baru saja beberapa hari sebelumnya, ia akad nikah dengan cara Kristen dan ia rela meninggalkan agama Islam masuk Kristen. Nabi pesan pada kita dalam ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada mati dalam keadaan undur ke belakang dari agama. Mana yang murtad? Coba. Ngeri sekali ya mas kalian. Sangat mengerikan. Ya, kita sebagai sahabat takkan kita doakan sekarang mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Tidak mungkin. Kita tidak dibenarkan oleh Allah untuk memohonkan pengampunan bagi dosa orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Tak boleh. Tak boleh. Itu ada ayat dalam Al-Quran. Ini mengerikan sekali. Coba macam mana dia tergamak, rela meninggalkan agama Islam karena ingin mengawini calon istrinya dan ingin meluk agama yang sama dengan istrinya. Kalau bukan karena fitnatus syaitan. Ini pasti fitnatus syaitan. Ini bukan bisikan malaikat. Itu bisikan syaitan. Ya, saya masih ingat tuh kisah itu. Ialah kawan, dulu kawan dalam organisasi, tapi lain fakulti lah. Lain fakulti dan ya banyak, tapi kenal lah, biasa. Sama-sama Muslim waktu itu, organisasi, walaupun beza fakulti, tapi satu universiti. Walaupun dalam bahasa sekarang mungkin ya berbeza darjah, antara dua darjah lah. Karena dia anak orang kaya raya, pergi belajar waktu dah pakai kereta waktu tu, kaya tu. Kita naik bas mini lah, bergayut aja lah jawabnya, berpeluh-peluh lah. Tapi Masya Allah, bagi saya waktu betul. Ya, akhirnya kita, kawannya yang Muslim ni menangis. Bukan menangisi kematiannya. Menangisi kenapa? Nak mati, nak menutup ajalnya di dunia. Kenapa mesti keluar Islam? Itu yang betul-betul menakutkan sekali. Rupanya Nabi dah mengajar kita aja mesti doa kepada Allah. Satu di antara dipohon oleh Nabi, ya Allah, lindungi aku, ya Allah, daripada mati, mundur daripada jalanmu, maknanya murtad. Dan ini pasti fitnah syaitan. Yang terakhir Nabi doa apa? Wa a'udzu bika an amuta ladhiqa. Dan aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada mati kerana sengatan binatang berbisa. Ladhaqa itu maknanya menyengat. Contohnya, atau mematuk. Ular, patuk. Mungkin kalajengking, lipan, menyengat. Lebah, menyengat. Itulah. Maknanya mati karena gigitan ke, sengatan ke, patukan ke binatang berbisa. Binatang berbisa. Jamaah sekalian, selain yang dua itu, yakni mati karena setan menguasai kita, mati murtad, selain dua itu, semua itu yakni musibah dunia. Tidak bahaya sangat sebetulnya. Tapi yang dua ini, ketika mati setan menguasai, ketika mati murtad pula, itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Yang ingin saya sampaikan, jika Rasul SAW seorang kekasih Allah, maksum pula, tadi saya katakan kawan karibnya pun Jibril alaihissalam, itu pun sentiasa berdoa seperti ini semasa hayatnya. Apalagi kita, sepatutnya kita lebih. Memang tidak salah minta itu, minta ini, berlindung itu, berlindung, ya Allah, lindungi aku dari penyakit, boleh. Ya Allah, lindungi aku daripada mungkin aksiden, silakan, boleh. Tapi ada yang sangat-sangat penting, yang kita tidak boleh abaikan. Nih,
fitnah syaitan ketika kita berada di ujung hayat kita. Di ujung hayat kita. Karena itu akan menentukan orang itu nanti akan senang hidupnya di alam barzah dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Macam mana penjelasannya? Saya baca berikutnya. Qala, ini penjelasan hadis tadi. Qala fi aunil ma'bud, dalam sarah Sunan Abi Daud. Hadis tadi diakan oleh Abu Daud, jemaah sekalian. Dan kitab Sunan Abi Daud ini ada kitab sarahnya, namanya Ainul Ma'bud. Namanya Aunul Ma'bud, bukan Ainul. Aunul Ma'bud. Macam Bukhari, ada sarah Bukhari. Muslim, ada sarah Muslim. Turmuzi, ada sarah kitab Turmuzi, nama Al-Ahwazi. Nah, Sunan Abi Daud pun ada kitab sarahnya, namanya Aunul Ma'bud. Dijelaskan, ayatakhabbatoni syaiton, sabda Nabi yang berbunyi ayatakhabbatoni syaiton dalam hadis tadi, iblis, au ahadu ahwanihi. Maksud syaitan di situ yakni iblis atau salah seorang daripada penolong atau pembantu-pembantunya. Pembantu dan penolong iblis itu namanya syaitan. Syaitan itu ada dua macam menurut Al-Quran. Syaitanul jinni dan syaitanul insi. Yang boleh menyesatkan, memisongkan manusia dari jalan Allah. Lebih termasuklah ketika orang itu dari ketika saat kematiannya, boleh jadi syaitanul jinni, juga boleh jadi syaitanul insi. Nanti saya tuliskan yang syaitanul insi itu. Itu pernah dialami oleh Abu Talib kan. Nabi suruh baca la ilaha illallah masa sakitnya. Abu Jahal pula, Abu Talib, kau mesti hormati ajaran untuk nenek moyang. Jangan tukar agama. Nabi kata, baik bapak aku bacalah la ilaha illallah supaya aku dah ada hujah nanti di hadapan Allah nak membela engkau. Abu Jahal pula, jangan Abu Talib, jangan dengar cakap Muhammad. Akhirnya Abu Talib lebih mendengar nasihat Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu namanya syaitan juga, penolong iblis. Penolong iblis. Wahal waktu itu Nabi menyeru, tetap menyeru, mengajaknya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi as-syaitan dalam hadis Nabi tadi maksudnya iblis atau penolong-penolong iblis yang disebut syaitan. Setan itu ada dua, setan jin dan setan manusia. Kila at-tahabbut, apa makna takhabbut? Ayat takhabbatin, takhabbut ay al-ifsad, kerusakan. Jadi ayat tahabbatan ya syaitan maknanya setan dapat merusak. Ingat ya kalimah habitat a'maluhum. Habitat amaluhum, amalnya hapus. Habitat itu hapus, padam habis. Jadi kalau setan menghapuskan kita, ya merusak kita. Wal murad, yang dimaksudkannya ialah ifsadul akli wad dini. Allahu Akbar. Nabi berdoa dalam hadis tadi yakni wa'udzuka ayyatahabbani syaitan. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada setan merusakkan aku. Maksudnya apa? Apa yang dirusakkan oleh syaitan terhadap manusia? Sama ada ketika masih hidup sihat di dunia atau saat menjelang kematiannya. Yang dirusakkan oleh syaitan ada dua. Satu, akalnya. Akal sehatnya. Yang selama ini dia berpikiran cerdas, pintar, bijak. Tapi ingatkan orang mati sakarat. Kehilangan kesadaran. Itu mudah dipengaruhi. Lebih-lebih lagi jika hatinya tidak kuat. Yang kedua apa yang nak dirusakkan oleh iblis syaitan?
ad-din. Allahu Akbar. Agama. Itu yang jadi sasaran utama iblis terhadap diri anak Adam. Nak dikacau cara berfikirnya, nak dirusakkan agamanya. Kita masih hidup sekarang ini, zaman masih sehat, akal masih waras pun, orang masih waras, itu pun keadaan berfikirnya sudah bengkok, tak lurus lagi berfikirnya. Karena kalah dengan bisikan iblis. Saya tahu sebenarnya benda ini haram. Saya tahu dalilnya. Karena akalnya sehat. Saya tahu benda ini haram. Dalilnya saya tahu. Quran surah apa, ayat berapa, hadisnya saya pernah dengar. Maknanya akalnya bagus, sehat. Tapi kalah dengan setan. Setan kata apa? Ya, memang benda itu salah, haram, agama tak benarkan. Tapi kalau kamu tak buat, kamu rugi. Tidak selalu kamu mendapat peluang macam ini. Ini peluang yang jarang kamu dapati. Kalau kamu tak berani melakukannya, kamu akan rugi. Zaman sekarang, kalau kamu tak berani melanggar peraturan Allah seperti ini, kamu rugi. Lagi pula, yang melanggar larangan Allah seperti ini, yang melanggar benda haram ini, bukan kamu seorang. Di luar sana ramai orang buat. Wah, ini setan kipas-kipas nih. Pertama, kamu akan rugi. Tak untung banyak kalau kamu patuh syariat. Keduanya, kalau kamu nak patuh syariat, apa hanya? Di luar sana itu ramai orang melanggar. Jadi melanggar itu biasalah. Yang ketiganya, awak ini kan orang baik. Tak pernah buat salah. Jadi, apa salahnya sesekali buat salah? Nanti tahu bala. Ini iblis kipas-kipas tu. Sehingga akal yang berfikirnya asalnya lurus dan betul, kalah dengan bisikan iblis, ya dilanggarnya larangan Allah itu. Minta maaf jangan sekalian, orang mukmin yang melanggar larangan Allah itu, saya yakin tidak semuanya kerana tidak tahu. Orang mukmin yang berani melanggar larangan Allah, haram dilarangnya itu, saya yakin tidak semuanya kerana tak tahu. Kalau orang langgar kerana tak tahu tu, memang di awal-awal lagi dia sudah ikut setan. Ramai yang tahu benda itu salah tapi dilanggar. Ramai benda itu mesti dibuat tapi ditinggal. Maknanya akalnya sebenarnya masih bagus, masih berfungsi. Sehingga mampu berfikir mana betul, mana salah. Mana pahala, mana dosa. Tapi ingat, iblis at-takhabbut, kipeh-kipeh. Hingga akhirnya orang tidak lagi mengikuti kebenaran yang difikirkan oleh akalnya, tapi mengikuti bisikan iblis. Itu semasa akalnya masih berfungsi. Fikirannya masih sehat. Akhirnya agamanya rusak. Sekarang macam mana? Ketika orang pikirannya sudah tidak berfungsi. Karena orang itu dalam keadaan sakarat. Sakarat itu makna harfiah kan mabuk. Mana sudah kehilangan kesedaran dirinya. Di mana otaknya sudah kurang berfungsi. Lebih mudahlah. Sebab itulah yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah syaitan hanya pelindungan daripada Allah. Sekuat manapun kita berusaha, jangan lupa mohon pelindungan pada Allah. Sebab itu surah Al-Mu'minun 97 begitu. Hendaklah kita amalkan itu. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayatun. Boleh dibaca jemaah sekalian semasa solat. Kita boleh baca sebelum salam. Habis tasyahud baca itu boleh.
Bahkan juga ramai ulama mengatakan kita boleh baca semasa sujud. Niatnya berdoa ya. Saat sujud tak boleh baca Quran kan. Kalau kita nak doa, apalagi sujud itu masa yang Nabi peruntukkan untuk kita berdoa. Aksiru fihi doa. Inna aqrabu ma yakunul abdi rabbi wa wasajid. Fa'aktiru fihi doa. Nabi bersabda. Sesungguhnya kedudukan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya semasa ia sujud. Paling dekat kita dengan Allah. Karena waktu itu kita sangat hampir dengan Allah, Nabi kata, aktiru fi doa. Perbanyakkan doa. 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 Dan itu diberikan oleh Nabi. Nabi tak tukar doa apa. Walaupun kalau kita baca doa yang Nabi ajarkan, lagi bagus. Kita boleh baca waktu. Apalagi sembahyang sunat katalah. Doa sunat. Dah baca doa itu sudah, tasbih sudah kenyang. Rabbi ini a'udzubika min hamasyis syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayah dulu. Faham betul, hayati betul. Insyaallah Allah dengar dan Allah akan kabulkan. Allah akan lindungi kita. Lebih-lebih lagi ketika kita sudah kehilangan kewarasan berfikir. Namanya sakarat. Itu mafhumnya. Jadi kena diamal. Kena diamal. Karena yang jadikan sasaran iblis untuk macam maksud ini apa? Akal dan agama. Wa tahsisuhu biqauli indal maut, dan Nabi mengkhususkan perkataan indal maut. Dalam hadis tadi kan disebutnya a'udzubika ayyatahabbatani asyaitanu indal maut. Kenapa Nabi sebut indal maut? Secara khusus. Oh ya, li annal madar alal khotimah. Karena keadaan waktu itu, saat itulah saat khotimah, penutup kehidupan. Kalau seseorang itu katalah dapat disesatkan oleh iblis semasa masih hidup dan sehat, hari ini katalah, esok boleh memperbetulkan. Bila ia kalah melawan fitnah iblis, katalah hari ini, besok boleh membetulkannya. Kalah bulan ini, bulan depan betulkannya. Tapi kalau dia kalah semasa mati, bila nak betulkannya? Itu Nabi sebut dengan indal maut. Seakan-akan, ya Allah, lindungi aku ya Allah daripada kerusakan yang akan ditimbulkan oleh setan, lebih-lebih lagi semasa mati. Nah, seakan-akan begitulah, lebih-lebih lagi semasa mati. Masa hidup tidak lindungi, lebih-lebih lagi. Teristimewanya, khususnya. Karena itu sebagai penentu. Maklum itu khotimah. Saat-saat terakhir. Saya itu dalam doa yang saya baca di awal tadi. Doa itu athar ya. Waj'al khairu ayyamina yauma nalqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari kami. Tak tahu dah berapa ribu hari kita lalui. Dari sekian ribu hari yang kita dah lalu, dan berapa ratus hari lagi yang masih baki, kita mohon, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari kami, yakni hari di mana kami berjumpa Engkau kelak. Mana hari ketika ajal menjemput. Mohon kepada Allah agar itulah hari terbaik bagi kita. Dan hari terbaik bagi seorang itu ketika mati, yakni bila semasa berpindah daripada alam dunia ke alam barzah, ia selamat, ia merdeka, ia bebas daripada fitnatus syaitan. Paham ya? Daripada fitnatus syaitan. Baik. Itu dalam syarahnya. Sekarang saya baca apa kata Imam Al-Khattabi. Lihat selepasnya. Saya baca aja notanya ya. Imam Al-Khattabi.
Itu ada dakwat merah tuh. Ista'adathu alaihi salatu wassalam min tahabbutis syaitan indal maut. Oh, bukan ista'adzatu ya. Isti'adzatuhu. Sorry, salah baca. Bukan ista'adzatu, isti'adzatuhu. Isti'adzatuhu alaihi salatu wassalam min takhabbutis syaitan indal maut. Permohonan perlindungan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam daripada fitnah, kerusakan yang ditimbulkan oleh syaitan ketika mati. Nabi mohon pada Allah agar Allah selamatkan dia daripada fitnah syaitan semasa mati. Maksudnya apa? Huwa ayastauliya alaihi syaitan inda mufaraqatihid dunya. Nabi SAW memohon pada Allah, yakni janganlah setan ini berjaya menguasai dirinya, di Nabi, ketika berpisah, memisahkan dirinya daripada dunia. Nah, semasa mati lah. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Jangan bagi kekuatan sedikit pun pada setan ya Allah untuk menguasai diriku ini ya Allah semasa aku meninggalkan dunia, berpisah dengan dunia. Fayudillahu, karena kalau tidak ya Allah, setan akan menyesatkan aku. Wa yahulu bainahu wa bainat taubat, dan setan akan menghalangi aku antara aku dengan taubat. Ya macam mana nak taubat? Dia itu dah tiba saatnya untuk mati. Saya kata kalau orang itu berjadikan oleh setan sekarang masih hidup, esok boleh bertaubat. Bila setan mengalahkan dia siang hari, petang hari boleh mohon ampun. Tapi kalau setan dia menyesatkannya di saat-saat akhir, mana ada ruang, mana peluang untuk bertaubat? Au ya'uku an islahi sa'nihi, dan dia sudah tidak punya lagi kesempatan untuk memperbaiki keadaannya karena sudah mati. Gimana nak memperbaikinya? Jadi sudah rusak dan dia tak punya masa peluang untuk memperbaikinya. Wal khuruj min madlamatin takunu ibalahu, dan keluar daripada kegelapan yang ada sebelum. Ketika mati disediakan oleh setan, mana dia dalam keadaan gelap. Dan bila gelap, sedang dia tidak mampu nak keluar dari kegelapan itu. Macam mana tak mampu? Tidak ada lagi peluang karena sudah mati. Allahu Akbar. Ketika mati, tak ada peluang untuk bertaubat. Karena dah mati, ajal dah tiba. Ketika disesatkan, dia tidak ada peluang untuk memperbaikinya karena ajal sudah tiba. Ketika mati dalam keadaan kegelapan dan dia tak mampu nak keluar dari kegelapan kerana ajal telah tiba. Itu yang paling kritikal. Au ayyisuhu min rahmatillahi ta'ala. Itu setan berjaya menjadikan hamba Allah ini anak ada putus asa daripada rahmat Allah. Apa maksudnya? Macam mana tak putus asa daripada Allah? Sudah tidak ada peluang untuk memohon rahmat Allah karena dah mati. Sudah tidak lagi di dunia. Kalau dia masih hidup, ya ada ruang untuk mohon kasih sayang Allah, untuk mohon ampun. Ini habis. Au yakrahul maut wa ta'assafu ala hayati dunya. Dan waktu itu orang ini sangat-sangat membenci kematian. Iya. Kematian suatu yang sangat-sangat dibenci. Wa ta'assafu ala hayati dunya. Pada masa sama dia sangat-sangat menyayangi dunia yang nak ditanggalkan, yang nak ditinggalkan.
Ini keadaan hati orang yang inilah. Kematian suatu yang sangat dibenci, sedangkan ia mesti mati pada masa yang karena sangat-sangat merindukan, sayang meninggalkan dunia. Dan itu sakitnya luar biasa. Jiwanya sangat sakit. Tak sakit macam mana? Dia meninggalkan dunia yang masih dicintainya. Dan ia menghadapi kematian sesuatu yang paling dibencinya. Apa tidaknya lah. Pasti sakit. Ia disuruh, bahasa mudahnya, ia disuruh keluar daripada banglo mewahnya. Selama ini duduk di banglo sangat mewah. Lengkap segala kemudahan. Gated, gated. Pembantunya 6 orang. Semua ada yang menguruskannya. Sangat disayangi. Tiba-tiba dihalau keluar. Dan mesti keluar, mesti meninggalkan rumah banglo yang sangat disayanginya. Di arah pindah ke rumah yang buruk di tepi sungai. Tempat yang tidak dihuni, sesuatu yang paling dibenci, semua tempat yang tidak ditinggalkan, tempat yang paling dicintai. Tersiksa itu orangnya, mas kalian. Itu baru nak pindah rumah. Ini tidak. Nak tinggalkan dunia yang dia masih cintai, sementara ia mesti menghadapi kematian yang paling dibenci. Dan itu kejayaan setan yang luar biasa. Wal'iyadzubillah, tumadzubillah. Fala yarda bima qadahu Allahu ta'ala minal fana. Dan ini lebih menyakitkan lagi. Maka dia tidak ridha dengan apa yang Allah tetapkan baginya berupa kebinasaan. Seakan-akan dia protes, ya Allah, kenapalah engkau matikan aku sekarang? Kenapalah engkau tidak matikan aku setahun lagi? Kenapalah engkau tamatkan tempoh untuk aku menikmati duniaku? Kenapalah engkau tak tangguhkan sebulan lagi? Protes kepada Allah jiwanya. Walau Allah dah berkali-kali ingatkan kepadanya. Kematian suatu yang pasti. Bila telah tiba masanya, tidak boleh kamu minta untuk ianya disegerakan atau ianya dilambatkan, ditangguhkan walaupun sesaat. Dan bila saat kematian itu tiba, itulah peluang terakhir yang akan dimanfaatkan dengan bersungguh-sungguh oleh iblis untuk menyesatkan kamu. Ingatan itu sudah disampaikan oleh Allah, imam Al-Qur'annya, melalui Al-Qur'annya, atau melalui sabda Nabi-Nya. Tapi mungkin karena orang itu ambil kisah, ya wa'iyadzubillah. Wanaklatu ila daril akhirah, lebih menakutkan lagi. Berpindah ke negeri akhirat, sesuatu yang paling ditakuti. Dia mesti pergi satu tempat yang paling tidak disukai. Ya, menderitalah ini orang. Fayuh tamulahu bisu. Maka orang ini akan ditutup kehidupannya dengan su'ul khotimah. Wa yalqallaha wa huwa sakhitun alaih. Dan dia akan menjumpai Allah. Yalqa, jumpa. Wa huwa sakhitun alaih, sedangkan Allah murka kepadanya. Wal iyadzubillah, tsumma naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dia mesti jumpa Allah, sedangkan Allah sakhitun, tak suka dia. Kemana ya? Itulah yang dicita-citakan oleh iblis.
Dimanfaatkan umur yang panjang Allah berikan pada iblis untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan jin dan manusia agar mereka menamaninya di neraka kelak. Wa'iyadzubillah. Sebab itu fitnatus syaitan ini sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Luar biasa. Lebih dahsyat daripada tsunami. Ya. Lebih dahsyat daripada gunung berapi meletus. Bahkan lebih dahsyat daripada pelanggaran planet. Jika sekiranya kata bulan jatuh ke bumi pun, hancur semuanya. Dan semuanya mati. Itu masih jauh kedahsyatannya daripada fitnah iblis. Kenapa saya kata begitu? Ya, kalau matahari bulan katalah jatuh ke bumi, ranap bumi, semua mati, belum tentu. Yang mati karena bulan jatuh ke bumi, semuanya ahli neraka, boleh jadi ramai yang masuk surga. Mereka mati karena bulan jatuh ke bumi, belanggo bumi, meletup habis. Yang mati belum tentu masuk neraka. Ya, ada yang masuk neraka kalau dia kafir. Kalau dia mukmin, husnul khotimah masuk surga. Tapi jika orang itu termakan dengan fitnatul iblis, neraka tempatnya. Saya itu paling dahsyat. Fitnah terdahsyat. Ujian terdahsyat. Waliyadzubillah. Baik, berikutnya. Saya baca paragraf berikutnya. Waqat ruwiya. Dan telah diriwayatkan. Anna syaitana. Bahwasanya syaitan itu la yakunu fi halin asadda ala bni Adam minhu fi halil maut. Diriwayatkan bahwa setan ini tidak berada pada keadaan yang paling dahsyat atau yang lebih dahsyat ke atas anak Adam berbanding keadaan semasa mati. Artinya, suasana yang paling kritikal bagi seseorang dan juga keadaan yang paling kritikal bagi iblis dan setan ketika anak Adam itu diambang kematian. Kritikal karena apa? Kritikal bagi iblis karena itulah peluang terakhir untuk iblis menyesatkan anak Adam. Dan masanya tidak lama. So itu iblis, ini paling kritikal nih. Ini paling kritikal. Kalau aku gagal habis, kata iblis. Bagi anak Adam pun itu yang paling dahsyat. Karena itu penentu su'ul khotimah ataupun husnul khotimah. Masya Allah. Itu perjuangan. Yaqulu li a'wanihi. Apa kata iblis kepada pembantu-pembantunya? Iblis berkata kepada penolong-penolongnya. Tentera-tentera prajurit-prajuritnya. Dunakum hadha. Dunakum hadha. Hai tentera-tenteraku. Perhatikan betul-betul keadaan ini. Nih, ada anak Adam yang sudah dekat dengan kematian ini. Perhati betul-betul. Jangan kamu abaikan. Jangan kamu lengah walaupun sesaat. Itu pesanan iblis. Dunakum hadha. Fa innahu in fatakumul yaum lam talhaquhu ba'dal yaum. Masya Allah. Kata iblis, karena in fatakumul yaum, jika kamu terlepas peluang hari ini, saat ini kamu terlepas peluang menyesatkan anak Adam yang satu ini, lam talhaquhu ba'da yaum. Kamu tidak akan lagi mendapatkan peluang selepas ini. Katalah orang itu dalam sakatul maut, katalah pagi hari. Katakanlah.
Pagi hari, Sakratul Maut. Pukul 10 meninggal, katakanlah. Iblis bagi tahu kepada tenteranya, hai tenteraku, ingat, jangan kamu terlepas peluang ini. Karena jika kamu terlepas peluang untuk menyelesaikan anak Adam ini, pagi hari ini, kamu tidak akan lagi ada peluang untuk menyesatkannya petang nanti. Karena pukul 10 nanti mati. Saya tuh bagi iblis ini saat yang paling kritikal nih. Ia melihat ini sebagai penentu berjaya atau tidak menyesatkan anak Adam. Bagi anak Adam pula bagi kita, itu juga saat yang paling kritikal. Karena jika kita kalah, habis. Kita tak ada peluang untuk mengalahkan semula. Lainlah kalau kita masih hidup. Masih punya masa yang panjang. Tadi saya katakan, kalau kita kalah hari ini, besok masih ada peluang untuk mengalahkan balik. Jika kita hari ini ditipu oleh iblis, tertipu oleh iblis, minggu depan kita masih peluang untuk mengalahkan balik. Tapi kalau kalah saat itu, ini namanya halul ikhtidor. Sesuai dengan tajuk kita, fitnatus syaitan halal ikhtidor. Fitnah syaitan saat akhir kehidupan manusia. Ikhtidor. Wa'iyadzubillah. Na'udzubillah min syarrih. Ya, kita berlindung dengan Allah lah daripada kejahatan iblis. Wa nas'aluhu ayyubarika lana fi dzalikal masra'. Dan kita memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi keberkatan kepada kita. Mana memberi kebaikan pada kita? Fi dzalikal masra'. Dalam pertempuran itu. Masra' itu mana pertempuran dia masih peperangan. Pertempuran yang dahsyat antara kita anak Adam dengan iblis, saat itulah mohon pada Allah agar Allah memberi kemenangan pada kita. Agar Allah lindungi kita. Wa an yaj'ala khaira ayyamina yauma liqa'ih. Dan kita mohon pada Allah agar Allah menjadikan ayaj'ala khaira ayyamina sebaik-baik hari kita yauma liqa'ihi, yakni pada hari kita hari perjumpaan kita dengan Allah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari kami hari perjumpaan kami denganmu. Intah, selesai. Itu ulasan Imam Al-Khattabi ya Mas, karena ini bukan ulasan saya. Itu ulasan Imam Al-Khattabi. Wa fitnatu syaitan fi tilka sa'ati fitnatun syadidah. Dan fitnah syaitan fi tilka sa'ati pada saat itu. Jadi saat ihdar itu fitnatun syadidatun. Itu adalah fitnah atau ujian yang sangat-sangat dahsyat. Yang sangat-sangat dahsyat. Lima yakunu alaihil muslim min ta'bin wa karbin. Kenapa? Oleh sebab keadaan anak Adam, termasuk orang muslim waktu itu, sangat penat. Ta'bun penat kan? Korbun susah. Minta maaf ya Mas ya. Orang sakit, bukan ajal itu fisikanya pasti letih. Anggota sudah mulai tak boleh digerakkan. Bayangkan. Tangan sudah tidak boleh digerakkan. Mulut sudah tidak boleh mengeluarkan suara. Deria semua sudah mulai berkurang. Penat. Dalam keadaan penat itu kita pasal bertarung dengan musuh yang luar biasa dahsyatnya. Kalaulah selama ini kita tidak membuat dinding, membuat benteng bagi jiwa kita, ya bagaimana mungkin tiba-tiba benteng itu datang? Patutlah ya awal-awal telah kita pelajari sama. Jika iblis mengistiharkan dirinya memusuhi kita sepanjang hayat kita setiap harinya, maka kita pun adalah juga berekrar melawannya.
sepanjang hidup kita dan setiap saatnya. Jangan iblis berazam memusuhi kita setiap saat kehidupan kita. Kita pula melawan, menangkis perlawan dia. Ya hanya sebulan sekali, rugi. Hanya coba melawannya semasa solat. Lepas solat tak lawan lagi. Masa solat mungkin kita menang karena kita khusyuk. Masa bekerja lupa. Udah. Masa di pasar raya tak ingat. Kacau itu. Masya Allah. Ini dia. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi SAW yata'awwadu minha, sentiasa memohon perlindungan pada Allah daripada fitnah syaitan fi du'aihi, di dalam doanya, fi kulli salatin, di setiap solatnya. Nah, ini yang perlu kita ikuti. Karena peperangan sangat dahsyat, dan kita, kalau kita mau punya senjata yang boleh mengalahkan dia, senjata itu adalah kita usahakan sepanjang hidup kita. Nabi pun sentiasa mohon perlindungan pada Allah dalam setiap doanya, lebih-lebih lagi dalam solatnya. Karena doa masa solat itu sangat makbul. Sebab itu tadi saya katakan, boleh kita baca tadi, surah Al-Mu'minun tadi, bacalah selepas tasahud. Sebelum salam tu baca doa banyak-banyaklah. Masa sujud, sembahyang seorang, ini kalau sembahyang seorang-seorang, kalau makmum tu ikut imam aja lah. Imam bangkit, tak payah panjang-panjang. Imam dah assalamualaikum, ikut salam aja. Imam salam kita masih sujud, memperbanyak doa, tak boleh. Kalau kita baca seorang, baca, solat seorang, baca. Satu di antaranya lah. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ulang-ulang, pahami maknanya, baca dengan betul, tak perlu kuat-kuat, hanya perlu berbisik. Hati pula memahaminya, yang memohon bukan hanya mulut kita, tapi hati juga memohon pada Allah. Sehingga mungkin kita rasa tersentuh gitu, insya Allah. Kalau itu kita usahakan secara istiqomah, Allah akan lindungi kita. Sama ada ketika kita masih menjalani kehidupan di dunia, dan terlebih lagi ketika kita sudah berada dalam saat ihtidar. Ya sekalian, nampaknya itu saja yang sempat disampaikan malam hari ini. Ya. Jadi ada bakinya itu, insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Dan kalau tidak salah, nampaknya ini lagi sekali ya agaknya. Minggu depan ada lagi ke? Minggu depan ada sekali lagi, Ustaz. Minggu depan insya Allah lagi sekali ya, 4 hari bulan. Karena kalau tidak salah, kan kita puasa tu 12. Jadi itu dah malam satu dan insya Allah kita sambung pada minggu depan. Dan saya benar-benar berharap pada Allah untuk khasnya untuk diri saya sendiri. Karena yang saya sampaikan itu berlaku untuk semua, termasuk saya menyampaikan. Kita mesti berusaha untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena ini penting. Perjuangan yang sebenarnya sangat-sangat penting. Sangat penting. Dan sifatnya fardu ain. Bersifat nafsi-nafsi. Kita tidak boleh serahkan pada orang lain. Kalau bab makan minum, ya kita boleh bergantung pada orang lain. Contoh, dalam keluarga, bab makan minum, cukup tak cukup, ya terpulanglah ketua rumah tangganya. Kalau ketua rumah tangga itu suami-suami lah, yang lain tumpang 2 kaki. Istri, anak tumpang 2 kaki. Tapi kalau bab ini, mana boleh? Jangankan tumpang 2 kaki, tumpang sekaki pun tak boleh. Bersifat nafsi-nafsi. Dan ini mesti kita hadapi. Dan perjuangan
dipanggil musaraah atau masruh yang paling dahsyat. Pertempuran perlawanan yang paling dahsyat, inilah melawan fitnah syaitan. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa mengabulkan usaha kita dan mudahkan usaha kita serta dikabulkan hajat kita agar kita sentiasa dapat perlindungan darinya daripada fitnatus syaitan. Itu saja jemaah sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi